Kalau mau tahu yang saya nonton di YouTube, nilai dari tata krama dan sopan santun itu menunjukkan siapa diri kalian, masa depan kalian, dan untuk siapa kalian, dan untuk apa kalian. Gitu. Nilai tata krama itu yang bisa menggambarkan diri seorang, apakah dia itu seorang laki-laki, manly, atau dia seorang perempuan. Itu udah semua dari tata krama, cara bersikap. Selamat siang semuanya. Selamat datang dari kami Takhirul Barik di acara Suara Syiar Ramadan. Hari ini saya sebagai moderator acara ini mengundang dua orang narasumber. Narasumber ini adalah seorang yang pintar, pastinya kami pilih yang pintar, tapi juga mereka sangat bisa ngomong, public speaking. Makanya kami undang mereka ke sini. Siapa mereka? Masuk. Ya, di sini kita bertemu dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Lawi dari kelas 2C dan Persya dari kelas 2C. Mereka ini adalah salah satu orang yang bisa dibilang kita memilih mereka bukan karena tanpa alasan. Mereka juga adalah orang yang bisa kita ajak buat ngobrol, buat kita ngobrolin tentang sesuatu yang sangat vital dalam keadaan masyarakat saat ini. Namun, moralitas kali ya. Moral. Kita bakal ngobrolin moralitas selama 15 menit kurang lebih bersama kalian di sini. Sebelumnya ada yang menarik dari mereka berdua. Lawi. Pertama Lawi. Lawi ini adalah orang yang jauh. Dia bukan orang sini. Orang mana, Wi? Saya asli orang Medan. Dia orang Medan. Ya, saya juga sebenarnya bukan orang sini. Saya orang dekat dia di mana? Aceh. Di Aceh. Saya juga orang Aceh. Kita udah ngobrol di belakang juga. Dia orang Medan. Pasti orang Medan itu beda pesan sama orang Sunda, pasti kan? Ya, pasti. Dari segi kulturnya, dari segi bahasanya. Nah, jangan ngobrol jauh-jauh dulu. Lawi, bisa nggak ceritain pengalaman pas kamu pindah dari Medan ke Bandung? Pengalaman yang mungkin bikin kamu ingat-ingat sampai saat ini. Kamu di Bandung kan? Apa? Tinggal di Bandung? Enggak sih, kalau tinggal itunya di Depok. Di Depok, sorry. Depok. Jadi dia Rawi itu pindah dari Medan ke Depok. Dan setiap liburan dia juga ke Depok. Ke Depok dan ke Medan lah, ya. Baliknya ke Medan. Dia suka pulang sendiri naik pesawat tanpa orang tuanya. Dia pernah cerita dia itu pulang sendiri naik pesawat, beli tiket sendiri, pulang sendiri, bawa barang sendiri ke Medan. Medan itu jaraknya sekitar 5.000 kilometeran. Ya. 5.000 kilometeran kan? Ya. So, Wi, ada pengalaman nggak yang menarik dari kamu pindah dari Medan ke Jawa, dari ke Pulau Jawa gitu? Oh, banyak sih. Pertama, apalagi dari bahasa, oke. Dari bahasa dulu. Di Medan tuh oke. Aku juga udah pernah ngerasain di Aceh gitu. Kita ngobrolnya itu juga pakai nada yang mungkin keras gitu. Yeah. Tanpa, kalau kita di Jawa Barat kayak sekarang ini kan ngomong gitu yang keras gitu dianggap itu kayak kurang sopan gitu. Kita tuh dan saya uniknya di sini tuh banyak sih ya, mulai dari orang yang lebih cepat untuk mengajak kita beradaptasi, dan lingkungan di sekitar saya juga yang sekarang ini juga mensupport untuk saya bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Jadi overall first impression kamu dari pindah ke Medan ke Jawa Barat itu sama kayak saya lah, nggak jauh beda. Kita kaget sama budaya yang ada di sini, dengan cara tutur bahasa mereka yang di sini kan, gitu. Terus makin lama kita mulai beradaptasi. Gitu kan. Terus yang satu lagi ini Parsa, dari kelas 2C juga. Dia ini dari Pulau Jawa juga, dari Purwakarta. Ya. Kamu dari Purwakarta, itu masih Jawa Barat kan? Purwakarta, masih Jawa Barat. Berarti nggak jauh beda. Berarti mereka nggak lingkungan Parsa sama lingkungan di Darul Arkom ini, di lingkungan Jawa Barat itu tidak jauh beda, karena mereka masih satu lingkup, satu culture, satu daerah, satu budaya. Nah,
dua narasumber di sini memiliki latar belakang yang berbeda, bertolak belakang, bukan bertolak belakang, yang berbeda. Satu ada dari Pulau Sumatera, dari yang kebudayaan, terutama tata bahasanya, cara dia berbicara itu berbeda dengan yang ada di Jawa Barat, sangat berbeda gitu. Yang dari Sumatera, seperti yang udah kalian dengar, dia itu memiliki tutur bahasa yang keras, yang sangar, gitu. Yang bentak-bentak, padahal lantas, mereka itu lantas, padahal mereka nggak bentak-bentak. Sedangkan yang ada di Jawa Barat itu sayu, lembut, dan lain-lain. Nah, kenapa kita bahas itu di sini? Nggak jauh beda deh. Nggak jauh dari yang namanya moralitas. Kenapa kita sangkut pautin ke moral? Soalnya kadang ada orang yang ada orang yang salah paham kayak gitu tentang dua kebudayaan itu. Makanya ada narasumber yang dari daerah jauh dan ada narasumber yang dekat-dekat sini gitu. Nah, buat Pasha, kamu pasti pertama ketemu Silawi masih setelan pabriknya, masih orang Batak, orang Medan asli ini, Horas Medan gitu kan. Masih setelan pabriknya. Nah, first impression kamu pertama kali kamu ketemu dia itu kayak gimana sih? Ya, kalau yang saya alami gitu, saya pas ketemu Lawi, mungkin suaranya yang keras yang membuat saya kaget gitu. Karena tutur katanya emang dari orang Sumatera gitu. Dari orang Sumatera, keras gitu kan. Nah, perasaan kamu pasti kayak apa sih? Namun sih gitu, gogorokan gitu, teriak-teriakan gak jelas kan gitu kan. Nah, itu yang bisa jadi yang dialami oleh masyarakat sekarang ini kan. Kesalahpahaman tentang moral dan penurunan moral dan lain-lain. Tapi ini bukan masalah penurunan moral. Nah, masalahnya kalian ini bertemu dari budaya yang berbeda kan. Cuman kita merangkup lebih jauh. Sekarang kita bawa ke perasaan yang nggak enak itu. Perasaan yang nggak enak dialami oleh Pasha. Saat dialami oleh Pasha pas Silawi itu ngomong teriak-teriak dulu pas baru pertama kali ketemu, teriak-teriak. Yang dialami kan nggak enak kan? Nggak enak. Maksudnya kesannya bahwa masa orang ini tidak ada adab gitu kan? Masa orang ini tiba-tiba teriak-teriak ke kami terus nggak jelas lah ngomongnya. Padahal niat dia bukan kayak gitu kan? Nah gitu. Rasa yang nggak enak itu, rasa yang orang ini tidak punya adab, orang ini nggak punya akhlak lah, nggak ada nilai moralnya gitu kan? Itu yang banyak terjadi saat ini. Kita melingkup jauh ke sana. Jadi kita bakal bahas yang namanya demoralisasi. Kita bahas yang namanya penurunan moral. Jangan sebelumnya sih kalian udah pasti tahu moral, yaitu moral, nilai-nilai, norma-norma, akhlak dan lain-lain. Terus nggak akan jauh dari sana. Kita tinggal di pesantren. Kita tinggal di pesantren kan pastinya. Masih pesantren pasti kan belajar agama, belajar nilai-nilai, sikap-sikap, adab-adab dan lain-lain kan. Kajar nggak kamu sama kamu kayak gitu? Kajar. Terus secara pandangan kalian, jangan jauh-jauh kita bahas ke Indonesia dulu, jangan jauh kita bahas ke Palestina, ke peperangan, jangan dulu, kita bahas dulu yang ada di tempat kita sekarang di Darul Arkom kan. Masih banyak nggak santri-santri yang nggak punya sopan santun, nggak punya adab, tata krama dan lain-lain? Padahal itu kalau mau tahu yang saya nonton di YouTube nilai dari tata krama dan sopan santun itu menunjukkan siapa diri kalian, masa depan kalian, dan untuk siapa kalian dan untuk apa kalian kayak gitu. Nilai tata krama itu yang bisa menggambarkan diri seorang, apakah dia itu seorang laki-laki manly atau dia seorang perempuan. Itu udah semua dari tata krama, cara bersikap dan adab. Cuman dari yang kalian tahu lah Darul Arkom kayak gimana sih? Oke, dari saya dulu ya. Menurut saya banyak yang pinter, tapi secara moral tuh masih ada yang kurang lah. Soalnya masih banyak yang
Karena mungkin udah dekat sama temannya, masih banyak yang kayak bercanda berlebihan gitu. Berlebihan Iya. ya. Sebenarnya bercanda fair-fair aja Iya. kan, aman kita bercanda, ada temen namanya juga, nggak mungkin kita di asrama cuman pelangap-pelongo, Iya. patah-patah anonan kan. Kita bercanda, cuman saat bercanda itu ada yang punya batas gitu kan. Batas itu emang udah ditentuin emang. Jadi nilai tidak tertulis lah, aturan tidak tertulis batas-batas dalam bercanda dan pertemanan itu kan gitu. Terus kalau buat Parsa ada nggak? Emang benar sih kata Lawi, kalau santri-santri di DA itu banyak yang moralnya kurang gitu, banyak Moral. adabnya kurang sopan, yang tidak menaati peraturan pondok. Nanti peraturan pondok kan, berarti kalau kita ngobrolin itu berarti itu masalah lingkup dalam pertemanan. Cuman kita coba, ada satu dari aku yang dilihat bahwa ada satu yang mungkin terlupakan di sini. Apa itu? Selain tata krama dan etika kepada teman, kita lupa ke guru juga. Padahal ini yang diajarin orang tua kita dari dulu. Kamu orang Medan pastinya sedikit info. Bener nggak? Orang Sumatera itu paling keras diajarin masalah etika, adab dan tata krama. Iya. Paling keras kan? Paling keras. Soalnya mainnya nggak tanggung-tanggung kan. Kita, bapak kamu juga mungkin pasti mainnya main marah-marah, kadang-kadang apa gitu. Demi apa? Demi kita biar nggak keluar, biar nggak salah, biar kita terbentuk lah kan, gitu kan. Menjadi manusia. Terbentuk menjadi manusia yang benar. Nah, namun gitu guru ya. Padahal pembentuk sikap kita terhadap guru itu menentukan menentukan ilmu yang kita dapat. Padahal kan sebenarnya kan sikap kita banyak sekali, benar nggak, banyak di DA yang kayak gitu. Nah, ini perspektif aku tadi, banyak yang di DA banyak yang kurang tata krama, adab dan sikap kepada gurunya. Cuman itu dari saya, dari Parpes. Cuman kalau dari kalian ada nggak? Benar nggak? Atau ada salah gitu? Benar sih. Kalau gimana? Menurut saya santri-santri dia itu bertemu guru, banyak yang berpapasan gitu, gurunya ke sana, si muridnya ke kiri gitu. Nah, tapi kadang mereka nggak nunduk atau salim gitu, kadang ya asal lewat aja gitu. Lewat gitu kan. Terus kalau ada guru bawain buku banyak, kenapa nggak dibantuin gitu. Itu kan salah satu contoh, maksudnya ketidakpekaan, tidak ada adaban gitu. Maksudnya ya kita kan membantu, kita saling membantu kan gitu. Bener kan, kita saling membantu gitu. Di sini aku membantu, kalian membantu juga. Sebenarnya saling tolong menolong, saling membantu itu kan yang bikin relasi, bikin relasi kuat. Bukan dari hal-hal yang mungkin kita anggap penting. Terkadang kita melupakan hal yang kita anggap terkadang kita melupakan hal yang kita tidak anggap penting, padahal sebenarnya itu penting. Sebenarnya sekecil kita membantu guru, benar nggak? Sekecil kita membantu guru, sekecil kita salim ke guru, atau sekecil kita bercanda sama teman, itu juga penting buat hidup kita depan gitu kan. Nah, terus ada pengalaman lagi nggak dari Parsa atau Lawi soal Mungkin contoh kalau adab yang kurang itu ketika di kelas pas guru sedang menerangkan banyak yang berisik gitu. Yang berisik, bener kan, banyak yang berisik, kealaman dari kelas 1 mungkin sampai kelas 6 mungkin kan, berisik. Kalau tidur, kalau tidur gimana? Ya, tapi saya suka ada. lebih kalau saya bilang saya lebih lebih respect gitu ke yang tidur. Apa? Kenapa? Terkadang yang tidur itu nggak mengganggu yang sedang memperhatikan gitu. Kayak contohnya seorang guru lagi menerangkan di papan tulis, tapi ada yang berisik, ada yang nulis kan.
penjelasan dari guru itu kadang nggak masuk, kadang apa ini kalau kelasnya banyak yang tidur tenang mending gitu. Terkadang menurut saya juga belajar itu nggak dari guru doang. Ketika kita sudah pulang dari kelas, kita kurang ngerti, kita bisa bertanya ke teman-teman yang lain gitu, yang mungkin lebih ngerti gitu. Nah terkadang saya lebih nyerap dari teman-teman gitu. Jadi kalau kata Lawi kan berarti kita lebih mending kalau ke kelas, kalau nggak suka mending tidur daripada berisik. Iya. Biar kita nggak ganggu yang lain. Ya sebenarnya kayak gitu ya, mungkin guru juga bikinnya kayak gitu, cuman kadang ada guru yang tidur nggak boleh, berisik nggak boleh, disuruh liatin baru ditunduh kan. Kan sama aja gitu. Jadi ya kita ikutin aja gurunya, kita tetap beradab walaupun banyak sih kalian yang nggak, misalnya gini, kalian nggak suka sama satu pelajaran itu bukan karena pelajarannya tapi karena gurunya, atau kalian nggak suka kalian jadi suka sama suatu pelajaran bukan karena pelajarannya tapi karena gurunya. Ada kan? Ada. Jadi emang benar kan, nilai moral dan nilai itu penting, nilai adab dan etika kita kepada guru itu penting kan. Terus kalau kita meranah lebih luas lagi, nilai etika dan moral dan lain-lain itu, dan moral terutama moral kan, seiring berjalannya waktu moral itu makin lama makin terkikis. Kelihatan nggak sama kalian kan? Kelihatan. Kayak contohnya apa sih yang bikin moral terkikis? Banyaknya apa ya, tren-tren kali ya, tren-tren yang dari luar gitu. Tren. Namun sih ngaranna teh westernisasi. Westernisasi bisa aja. Westernisasi tau nggak? Kurang. Westernisasi itu kayak masuknya budaya barat. Oh. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Cuman yang maksud tren-trennya gimana sih? Tren-tren itu maksudnya gimana? Banyak yang saya lihat itu kan, apalagi terkadang di media sosial tuh sekarang banyak yang namanya kayak apa ya, saking memang dia pengennya ikut tren tersebut, dia pengen terkenal sampai suatu moral itu pun dia lupakan. Dia moral itu sampai hilang gitu, sampai terkikis gara-garanya satu tren itu. Contohnya aku mana? Apa ya? Contoh yang bikin moral terkikis tuh. Banyaknya yang kayak saya pernah lihat video gitu, dia ngevideoin di kelas gitu. Itu yang ada murid yang marah gitu, saya nggak ingat kasusnya, pokoknya dia marah ke gurunya sampai dia mukul gurunya gitu. Ya, itu salah satu contoh penurunan moral juga yang ada di sosial media kan. Ya. Cuman yang tahu nggak kamu yang tren yang bisa narik orang buat ngajak mereka itu buat keluar dari ajaran-ajaran, buat menurunkan moral mereka itu. Tren tahu nggak tren kayak gitu, misalnya kayak yang saya lihat baru kayak jangan jauh-jauh lah, tren joget-joget, TikTok, biasalah kalian lihat juga, pasti lihat juga kamu kan. suka lihat ya, saya juga suka lihat, mungkin lewat, nggak mungkin diklik kan. Lewat itu kan salah satu tren, itu kan tren kan, soalnya marah kan, lagi marah, dia mengajak, menarik orang-orang buat membuat suatu tren tersebut gitu. Nah, pokoknya tren itu sebenarnya hampir tidak ada moral lagi, mereka joget-joget pakai baju setengah, kurang bahan, itu kan maksudnya ada apa dengan anak muda sekarang gitu kan. Sedangkan pernah nggak kalian gini dimarahin sama orang tua kalian karena kalian misalnya kayak dari hal kecil dulu ya, makan pakai tangan kanan, terus ngacungin jempol pakai tangan kiri, terus misalnya apalagi nilai sikap misalnya kayak gak ngucapin salam misalnya, pokoknya hal-hal yang kita anggap zaman sekarang nggak penting kan, tapi justru itu inti apa yang diajarkan oleh orang-orang tua zaman dulu, itu inti yang paling penting sebenarnya gitu. Sebenarnya kayak gitu kan dulu, tapi tahu nggak sih kenapa zaman sekarang pemuda-pemuda, anak-anak itu
kurang nilai moral? Oh ya, mungkin banyak sih. Sudah mulai bebas, mereka merasa bebas dari orang tuanya. Gimana ya, kayak yang tadi ceritain gitu, orang tua kita ngelarang untuk kita berbuat sesuatu yang emang itu gak sepantasnya kita buat gitu. Tapi ternyata karena orang tuanya mungkin sudah melepas mereka, jadinya gitu terbuatnya suatu kelakuan yang mungkin di luar dari perkiraan yang sepantasnya gitu. Jadi lu nggak setuju nggak kata Lawi kayak kita apa mereka itu bisa kayak gitu gara-gara lepas kontrol dari orang tua mereka. Kamu pernah ngalamin nggak gitu? Saya pernah lihat orang yang kayak gitu. Kalah pasti. Masih banyak kan gitu. Sedangkan memang harusnya orang tua memang mengontrol penuh anaknya. Walau itu dilepas dari anaknya yang benar-benar bandel kan. Iya. Mereka mengontrol penuh orang. Soalnya orang tua itu kan madrasah. Ibu itu madrasah pertama bagi anaknya gitu kan. Nah, penurunan moral ini kan bakal ada hubungannya dengan zaman dan lain-lain. Oh iya. Ya kan? Terutama makin lama itu Islam itu makin pudar. Iya. Makin banyak tapi makin pudar. Makin banyak Islam KTP. Ya. Kita mungkin kalian lihat kan yang sholat masih banyak. Oke. Yang zakat, yang puasa, walaupun edwe ngagodin kan atau naon kan. Yang haji, umroh masih banyak. Iya. Cuman kan itu apa namanya? Ritual ibadah kan. Ritual ibadah. Iya. Kan kita nggak tahu, tapi ritual ibadah itu mempresentasikan nilai akidah kita. Kan kayak gitu kan harusnya. Iya, benar. Tapi zaman sekarang malah enggak. Ada yang ritualnya jalan, tapi akidahnya enggak. Tahu nggak contohnya gimana? Gimana tuh? Oh, tuh nih. Yang kayak apa ya? Oh, kayak puasa tapi dia batal diam-diam. Ya bisa, tapi itu masih ritualnya masih jalan kan, puasa Iya. gitu. Cuman yang ini emang benar-benar dia sholat, dia apa namanya, dia zakat, dia haji, cuman akidah dia hilang. Jadi makin lama makin kesini itu, kalau yang nggak sholat, yang nggak zakat, yang nggak haji emang ketinggalan pisan kan, kelihatan pisan bahwa ini sorry. Ini orang emang nggak ada akidahnya, orang ini nggak ada akidahnya. Tapi ini ada yang sholat tapi nggak ada akidah. Itu gimana maksudnya? Gimana, coba jelasin dikit. Jadi mereka itu sholat hanya sebatas sholat, hanya sebatas ritual. Hanya sebatas pengen dilihat Ritual. aja. Hanya pengen dilihat, hanya sebatas ritual aja. Tapi mereka nggak yakin. Yakinnya hanya cover doang. Cuman saya yakin ada Allah, cuman saya nggak yakin bahwa perintah Allah gini. Mereka nggak melaksanakan sholat, jarang-jarang bolong-bolong, akidahnya masih bolong-bolong. Nah, kerasa nggak sama kalian? Makin lama, makin kesini banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu kan? Banyak banget. Penurunan akidah itu salah satu faktornya bisa jadi dari Yang tadi tren itu. ya dari non namanya? Apa sih tadi? Dari penurunan moral. Banyak dari gitu. Bukan dari, maksudnya penurunan akidah itu menyebabkan penurunan moral gitu. Jadi penurunan moral itu bisa jadi salah satu faktornya karena penurunan akidah. Nah, arang mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan Ramadan. Nah, harusnya kita yang masih alhamdulillah masih mau sholat, masih mau puasa, yang masih mau puasa, yang masih mau berbagi takjil dan lain-lain, harus kita bantu kawan kita yang mungkin kan kita nggak tahu kan, akidah kan soal apa sih? Kita soal keyakinan, soal hati kan. Kita nggak tahu hati mereka.
Cuman apa yang bisa kita lihat dari mata itu yang bisa kita simpulin, kan kayak gitu. Jadi di bulan Ramadan ini kan, alhamdulillah kita ada bulan Ramadan, kita bisa bahas ini. Kita coba tarik kawan kita yang mungkin kelihatannya mungkin akidahnya kemana ini. Gitu. Kita nggak merasa paling punya akidah, kita juga kan ini sebagai salah satu bentuk kita menambahkan akidah kan. Buat apa? Mengajak. Biar apa? Biar mereka itu balik lagi ke jalan Allah. Ke jalan Allah kan keren gayanya kan. Maksudnya balik lagi ke hal yang baik, pada kelurusan lah. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi balik lagi kepada jalan Allah. Balik lagi kayak gitu. Kita ajak teman-teman kita yang mungkin kita rasa ini perlu kita ajak. Biar apa? Biar ini gak turun temurun ke generasi selanjutnya. Kita putus rantai penurunan moral ini, itu kan? Biar akidahnya bagus, moralnya juga bagus. Jadi kesananya bagus moralnya, kayak gitu. Kenapa? Emang sepenting naon sih moral kita? Semua apa ya? Moral tuh menurut saya penting banget. Apalagi sebuah moral itu sifat yang apa ya? Ketika memang bisa dipergunakan atau sifat yang baik, maka penglihatan dari orang lain juga ke kita itu atau pandangan orang lain ke kita itu akan baik juga. Dan itu ada sebuah timbal balik, dimana kita moral kita itu buruk, ya pandangan orang lain juga ke kita buruk. Penting ya, gimana ya, moral itu menurut saya adalah dasar dari semuanya, dasar dari ya kehidupan. Dari kehidupan kan. Benar tuh kata Lawi tadi kan, bahwa kalau moral kita jelek, otomatis orang bakal pandang kita itu jelek. Terus apa yang kita sampaikan pun bakal tidak dipercayai. Ya emang bener unsur makola, wala tansur mankola. Cuman buat masyarakat awam nggak kayak gitu. Masyarakat awam itu unsur mankola, wala tansur makola gitu kan. Buat masyarakat awam mereka melihat siapa yang bicaranya dulu, baru lihat apa isinya. Buat masyarakat awam gitu kan. Jadi kan kita berdakwah bukan cuma Telkom doang, itu juga keluar kan gitu. Kita nanti keluar, itu juga berdakwah juga di luar nanti. Jadi kita emang harus bisa memperbaiki, memutus rantai penurunan moral ini kayak gitu. Melalui apa? Step pertama, step kecil dulu. Ada kutipan dari buku yang saya baca, Sherlock Holmes novel. Dia bilang, bagi pemikir yang besar tidak ada hal yang kecil. Kayak gitu. Jadi apa, kita harus apa buat memutus rantai ini? Kita harus ngapain ini? Harus meningkatkan akidah. Jangan sampai akidah kita turun. Terutama di bulan Ramadan, manfaatin. Pahala kita banyak di sini. Insya Allah kalau kita berdakwah mulai kayak gitu. Terus ini kita masih ngobrolin lingkup Darul Arkom dan pemuda-pemuda, kan kita belum ngobrolin ke lingkup Israel, Palestina dan lain-lain yang emang udah moralnya di situ udah kata Squidward naon sih, sopan santun sudah tidak temukan di sini gitu. Kata saya sih kira ML penting karena kayak gitu. Di Israel dan Palestina kalian seperti yang udah tahu lah di berita-berita genosida, pembantaian, genosida kan membantai secara menyeluruh dan lain-lain. Itu emang udah makanan sehari-hari. Sudah emang udah perapisan kan, kalian bisa lihat sendiri kan di sana. Gitu dan anak-anak aja sampai nggak bisa anak-anak itu nggak yang memang nggak punya salah aja sampai dibantai gitu, dibantai tanpa salah, dibunuh, tanpa salah dimusnahkan. Tuh mereka punya salah apa? Tuh apa yang bisa membuat mereka kayak gitu. Dan pembantaian dilakukan itu ya tidak jauh, ya tidak bukan adalah gara-gara ini kekuasaan moral mereka hilang, moral manusia itu hilang. Semakin lama semakin pudar, semakin lama semakin hilang. Manusia hanya memikirkan uang dan uang kekuasaan gitu. Itu mungkin
yang terjadi ya di saat ini. Kita duduk di sini bukan tanpa lain buat ini, buat ngajak kawan-kawan sekalian lah, atau buat minimal ngajak kami bertiga lah, bisa berubah buat nantinya gitu. Ya mungkin ada kelamaan gitu ngobrol. Pokoknya intinya mah moral gitu ya. Moral tuh harus diperbaiki. Jadi kayak gitu aja dari kami, nggak ada banyak-banyak. Stay tune aja di YouTube channel Darul Arkom, terus di Tahirul Barik 2024 Ihfidul Akhlak di Maslahat Itulah gitu. Kami dari kelas 4, dari kelas 2. Apa nama angkatan? Angkatan kami itu namanya Renaissance. Kami Anagata masih di sini. Terima kasih telah menonton video kami. Insya Allah bermanfaat buat kalian. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.